Halo sahabat mekanik, kali ini saya akan membuat apa ya? Kali ini saya akan buat otomatis extra fan. Nah, kenapa saya buat otomatis extra fan? Padahal extra fan-nya sendiri sudah punya otomatis. Dia ada switch temperaturnya. Karena pemiliknya ingin mobilnya lebih dingin lagi ya, supaya lebih awet, nggak cepat rusak. Jadi saya ikutin aja pemiliknya, karena sebelumnya extra fan ini dia ikutkan langsung ke kontak on. Jadi dia kontak on sebelum mesin hidup, dia sudah nyala duluan. Jadi ya, saat kontak on dipasang udah nyala duluan. Jadi yang punya minta saya untuk membuatkan otomatis saat mesin hidup extra fan-nya hidup, bukan saat mesin sudah panas. Kalau mesin sudah panas, ini switch-nya ya, yang di sini. Yang di sini switch temperaturnya untuk menghidupkan extra fan. Kalau ditancapin gini, dia nanti setelah nunggu panas baru nyala ya. Kalau dicopot, kipasnya langsung hidup, jadi kontak on langsung nyala. Sekarang saya akan buat otomatis saat mesin hidup extra fan-nya nyala. Jadi karena di sini ada extra fan radiator, yang satunya extra fan AC. Karena AC-nya juga tidak berfungsi dengan baik, maka saya akan buat sekaligus dua extra fan ini akan menyala saat mesin hidup, bukan saat kontak on ya. Nanti mesinnya hidup, dia baru nyala. Tapi kalau mesin nggak nyala, dia nggak akan hidup kipasnya, meskipun di kontak on. Gimana caranya? Jangan lupa cek roda mesin sebelum dipakai, oke? Tonton terus video ini. Yang pertama kita siapkan dulu kopinya udah habis ya, kita singkirkan dulu aja. Yang kita siapkan adalah relay 87A 2 biji ya. Sebenarnya 87A cukup 1 biji, tapi saya pakai 2 biji aja, karena nanti kalau yang satu relaynya rusak, bisa kita tukar posisinya gitu. 87A saya pakai merek Bosch. Sama kuatnya dengan merek Hella. Ini 87A ya. Istilahnya 87A itu karena di sini. Kaki 87 itu ini 87, di sini 87A. Ini ada tulisannya 87A ya. Nah, ini. Kelihatan nggak ini ya, ini 87A. Jadi 87A yang di sini 87A. Ini 87A, 87, ini 30, 85, 86. Jadi 85, 86 ini adalah coil dari relay ini. Saat dikasih minus dan plus, maka 30 dan 87 terhubung. Saat posisi relaynya mati seperti ini, maka 30 dengan 87A ini terhubung. Jadi sekarang 30 dengan 87A ini adalah terhubung ya. Terhubung meskipun relay belum hidup. Nah, tapi nanti saat relay ini nyala, maka 30 dengan 87 terhubung, 87A lepas. Jadi ini normally off dan ini normally on. Oke, normal itu artinya saat kita kasih plus dan minus dia normal. 30 dengan 87 on, 87A off. Oke. Terus yang kedua, kita pakai soket relay bangku mereknya Kershaw, karena merek ini cukup bagus menjepit sekun dengan baik, pakai merek Kershaw. Begitu pula dengan rumah sekring Kershaw. Nah, jadi lihat juga di sini rumah sekringnya yang seperti ini ya, jangan yang memakai sekun seperti ini. Jadi kalau rumah sekring ada sekun seperti ini kurang bagus ya. Saya lebih suka yang sekunnya seperti ini, perhatikan baik-baik. Nah, sekunnya seperti itu ya, itu lebih awet. Kalau ada pertanyaan bagaimana dengan rumah sekun keramik, saya kurang suka karena dia tidak begitu rapat menjepit sekring atau fuse. Dia nggak begitu rapat, jadi dia setengah-setengah. Jadi makanya rumah sekring keramik itu sering ada gosong, karena dia setengah-setengah jepit, karena dia pakai sekun seperti ini.
sekun seperti ini nggak masalah sih, tapi dia harus betul-betul dijaga, dijaga agar sekunnya menjepit dengan bagus. Jadi seperti dengan soket relay ini, dia betul-betul menjaga sekunnya supaya lebih rapat. Sekarang terus sekun cewek atau sekun plus istilahnya ya. Ini sekun plus cewek. Terus sekun mata ayam ada yang 12, ada yang 10. Ini hanya persiapan aja. Terus soket isi 2. Nah, soket isi 2 yang bahannya plastik seperti ini lebih bagus ya. Ada yang bahannya setengah seperti dia gampang pecah. Atau bahan non plastik ya. Ini bahannya plastik. Ini juga bagus karena dia menjepit sekun dengan kuat, jadi nggak gampang panas. Soket ini juga bagus, nggak gampang panas. Terus kabel 0,8 mm. Satu lagi ada lagi kabel 2,5 mm ya. Nanti yang dari aki ke relay, dan dari relay nanti ke extra fan itu pakai kabel 2,5 mm. Oke. Jadi 2,5 mm itu besarnya seperti ini ya. Ini 0,8 yang putih, ini yang merah 2,5, jadi cukup jauh perbedaannya. Kalau nggak ada 2,5 pakai kabel 1,5 udah cukup. Jadi jangan pakai kabel yang 0,8 karena beban dayanya nggak kuat, nanti kabelnya bisa panas dan sekunnya juga bisa meleleh. Ya, karena kabel itu pengaruh ya. Jadi kabel itu harus ada ukurannya yang sesuai dengan dayanya. Jadi disesuaikan dengan dayanya kita pakai kabelnya, bukan hanya asal pakai kabel. Jadi kebanyakan orang-orang yang mengerjakan kelistrikan itu sering membuat kabel itu menjadi panas atau gosong karena dia nggak tahu beban dayanya itu berapa ampere. Oke, sekarang kita mulai, kita perhatikan dulu skemanya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah skemanya ya. Jadi saya hanya membuatnya secara sederhana. Ini kita ngambil otomatisnya dari switch oli. Selain switch oli, dari dinamo alternator juga bisa ya. Kenapa? Karena saat mesin off, switch oli menghubungkan arus minus. Ya, dia menghubungkan arus minus. Jadi saat dikunci kontak on, indikator di speedometer itu kan nyala. Nah, saat mesin mati, maka indikator yang di speedometer mati. Karena apa? Karena saat mesin nyala, switchnya mendapat tekanan oli sehingga arus minusnya terputus. Jadi kita mengambil dari switch oli. Kenapa saya ambil dari switch oli bukan dari alternator? Karena kalau alternatornya sering bermasalah, semisal alternatornya menyala indikatornya, maka kipasnya akan mati. Jadi saya memakai switch oli karena switch oli kan jarang rusak. Nah, kita juga harus sering-sering mengecek dari extra fan juga, dari relaynya. Nah, jadi makanya kita harus menyambung kabelnya dengan baik ya, supaya nanti nggak gampang error. Yang kedua, saya di sini memakai kunci kontak on, kontak plus ya, kontak on plus untuk menggerakkan relay A dan relay B. Relay A dan relay B itu 86-nya memakai kunci kontak on plus. Ini plus ya, ini plus. Nah, sedangkan minus untuk relay A itu langsung di body atau di minus aki juga bisa langsung. Nah, terus untuk minus relay B itu mengambil dari switch oli. Nah, makanya saat dikunci kontak on, relaynya semua nyala ya. Saya kunci kontak on, mesin belum hidup, semua relay ini menyala. Saat mesin hidup, relay B mati. Relay B mati menghubungkan arus 87A dengan 30, sedangkan relay A dia menghubungkan 30 dengan 87, seperti itu ya. Ini arus besarnya mengambil dari baterai untuk satu daya ke extra fan. Nanti dikontrol oleh dua relay ini ya. Jadi secara otomatis ini fan-nya plusnya sama langsung ke body minus. Ke aki juga bisa langsung ya ke sini. Nah, kenapa demikian? Kenapa tidak satu relay saja? Kan sama aja. Ya, saat mesin mati, ini kunci kontak mati,
ini relay B ini terhubung langsung, jadi makanya kipasnya nyala terus. Makanya ditambah lagi satu relay, saat kunci kontak on dia terhubung, saat kunci kontak mati dia terputus 30 dengan 87 seperti itu ya. Jadi kita juga memakai sistem yang di sini, memakai sistem yang di sini ya, di relay A. Jadi bisa dicatat sistem ini, cara ini untuk membuat otomatis extra fan mesin hidup kipas nyala, bukan di kunci kontak on. Jadi ini bisa dipakai secara efektif untuk di beberapa mobil yang sudah tua. Kalau mobil yang masih baru saya rasa nggak perlu ya, kecuali mau bikin mobil balap. Nah seperti ini. Jadi mobil tua itu perlu pendinginan ekstra supaya mesinnya nggak cepat rusak. Kalau mobil baru sih saya rasa nggak perlu ya, cukup kita modifikasi termostat udah cukup, udah mesinnya udah lebih dingin. Kalau mobil tua ya perlulah seperti ini. Nah nanti di mobil ini karena ada extra fan AC, separuh dari radiator dia pendinginannya dari AC, jadi makanya nanti extra fan AC juga mengikuti relay ini ya. Saya gabungkan semuanya supaya nanti bisa betul-betul maksimal pendinginannya. Nah sekarang saya akan memulai merakitnya dengan cara nanti supaya lebih kuat saya solder ya. Oke. Sekarang ini adalah relay yang sudah ada rumah sekring ya. Sekringnya juga sudah ada seperti ini. Dan saya akan langsung menyambung kabel sekring ke relay A. Langsung ke 87 ya. Sorry, ke 30. Langsung ke sini. Jadi saya potong sedikit biar rapi. Langsung ke 30 sini ya. Kita kupas. Kita jepit skrunya. Saya solder. Kenapa saya solder? Karena arusnya cukup besar ya, dayanya cukup besar. Dua extra fan ini dayanya cukup besar. Setelah itu nanti saya sambung ke sini ya. Nanti masukin ke sini setelah disolder. Kita buatkan lagi satu kabel dari ini 30 relay A dan 87 ke 30 relay B ya, ke sini. Ke 87A juga bisa, enggak masalah. Ke 30 juga bisa. Oke. Ini pakai kabel 2,5 seperti yang saya bilang tadi, kabel 2,5. Kita lepas, kita jepit lagi. Jadi kita solder. Kita sesuaikan panjangnya ya, nggak usah terlalu panjang, secukupnya aja. Seperti ini. Terus kabel minus yang ke bodi atau ke baterai 85 ya.
Terus ini plusnya ya, plusnya itu langsung ya, plusnya langsung 86 itu langsung 86 nya ke kontak on. Kalau ada pertanyaan bagaimana kalau 85 dan 86 terbalik, plus minusnya nggak masalah karena dia hanya berupa coil ya, jadi saya rasa nggak terlalu bermasalah, tetap relay berfungsi dengan baik. Ini saya jumper ya, jadi kita buatkan jalur jumpernya untuk 87A dan untuk relay B dan relay A. Oke, sekarang kita solder semuanya ya. Nah, sekarang udah semua disolder ya. Ini adalah kabel yang relay A. Ini minusnya ke 85. Sini. Ya, ini sudah solder semua. Ini dari sekring ke 30. Ini 30. Ini 30 ya, yang di sini 30. Nah, jadi kalau relay ini, soket relay ini sangat rapat ya, sangat rapat. Dia menekan sekun, jadi relay nggak gampang panas. Ini adalah 86 untuk kontak on, nah seperti ini ya. Oke, nah terus ini juga yang ke 87 relay A dan ke 30 relay B. Nah, ini 87 sini ya. 87 relay A yang di sini. Jadi kebalik. Cuma kalau pakai skun seperti ini yang ada bolong di sini ya, ada garis bolong di sini. Garis bolong di sini. Nah, ini perhatikan. Ini terkadang dia menghalangi dari sekun lakinya untuk masuk seperti ini, jadi dia sedikit terhalang. Nah, hati-hati ya. Nah, terkadang seperti ini dia nyantol. Nah, jadi mungkin kalau sulit dimasukkan ini perlu sedikit dicungkil. Ini sedikit dicungkil agar keluar. Jadi kekurangan dari sekun ini seperti itu ya. Tapi sekun ini sangat kuat, sangat tebal, cukup tebal. Jadi skun Utiluk ya lumayan lah, rekomendasi buat saya karena dia tebal dibanding skun yang lain. Sebenarnya ada beberapa skun yang saya temukan lebih bagus ya, cuma sulit ada di sini. Ini 87 ya, 87 ke 30 relay B. Nah, jadi saya memilih dari sekun Utiluk karena itu yang lebih bagus, lebih tahan panas dia karena tebal, dia kuat menjepit skun lakinya ya. Terus nanti outputnya 87A ya, 87A. Ini 87A ya, yang di tengah sini 87A. Nah, ini seperti ini. Jadi relay A sudah lengkap ya, relay A nya udah lengkap, plus minus 30 plus 87 output ke 30 relay B
Dan nanti sini 87 outputnya, ini 2,5. Dan ini plusnya juga sudah ada, plusnya relay B, tinggal switch oli minusnya ya, relay B. Nah ini sudah saya buatkan lagi ya. Ini untuk switch olinya seperti ini, masuk switch oli. Nah, sedangkan untuk minus relay A saya pakai skun mata ayam ukuran 10 mili ya. Ini minus relay A. Nah untuk penghubung antara switch oli dan kunci kotak on, saya jadikan satu gini ya. Ini satu grup, nanti saya pakai skun ya. Ini saya pakai skun, ini saya potong panjangnya sama, saya pakai skun cowok ya. Kita pasang di soket ya, soket seperti ini. Nah, sip. Nanti ini akan kita sambung di mobil ya. Nanti kita lihat di mobilnya, kita sambung langsung kabel-kabelnya. Di sana udah siap, tinggal pasang. Ini sudah tinggal pasang di minus body ya. Ini ke aki, kita sambung langsung, kita buatkan kabel penghubung ke minus aki. Nah ini sudah disolder ya, kabel dari rumah relay yang ke aki, yang ini ya, yang ini. Nah kita udah sambung, kita bungkus lasi bakar, kita panasin. Jadi supaya hasilnya lebih rapi ya. Nah seperti ini, oke. Jadi ini kita potong sesuai dengan panjangnya yang ada di mobil ya. Jadi istilahnya kita routing atau mengatur rutenya. Ini bisa kita langsung pasang relaynya, tapi biar lebih rapi kita potong aja palanya ya. Biar lebih rapi, karena nggak pakai juga. Sebenarnya ada juga relay yang nggak punya kupingan ya untuk pegangan baut. Ada juga yang seperti itu, merek-merek tertentu ya, seperti Wood. Dia nggak pakai seperti ini ya, dia kotak biasa aja. Ini kita potong aja supaya lebih rapi. Oke. Nah seperti ini, sip. Kita tinggal isolasi aja supaya lebih rapi. Nanti kita bungkus pakai selang kabel ya. Jadi ini sudah saya routing di mobilnya, sudah diukur panjangnya. Jadi kita tinggal isolasi aja.
Nah, isolasi apa yang cukup rekomendasi, yang murah, pakai isolasi nasional ya, atau ada juga merek yang lain yang tahan panas. Jadi intinya adalah isolasi yang tahan dengan panas, karena kalau nggak tahan panas dia meleleh. Seperti 3M, dia meleleh saat panas tertentu di ruang mesin. Jadi saya nggak pernah pakai 3M, saya pakai nasional sudah lumayan. Nanti kita bungkus basi bakar supaya rapi. Ini namanya selang kabel ya, kita pakai selang kabel supaya rapi. Nah, seperti ini. Sip. Ini kita bungkus lagi supaya lebih rapi lagi di sini. Jadi seperti buatan pabrik. Nah, rapikan bro. Sementara seperti dulu kita pasang langsung bisa dipasang di mobilnya ya. Oh ya, ini saya kasih skun mata ayam supaya nanti bisa dipasang di aki. Kita isolasi, kita solder supaya lebih kuat, karena arusnya arus besar ya. Sip. Seperti ini kita bungkus selasi bakar. Sip. Kita bisa fitting langsung ke mobilnya. Kita fitting dan sudah di routing ya. Rutenya sudah pas, rutenya, jalurnya. Nah, sebelumnya ini kita isolasi dulu. Yang ini kabel switch oli dan kabel plus, oke. Sip. Kita fitting dulu, oke. Ini kita fitting ya, kita fitting, kita routing juga sekaligus. Ini udah rapi ya, bisa kita pasang. Ini udah pas, kabel apinya udah pas, udah bisa.
Ini saya buatkan untuk sekalian kabel minus dari extra fan ya. Minus extra fan nanti saya ambil langsung di body aja. Jadi saya ambil langsung dari minus body atau grounding body di sini. Ke sini langsung ya. Ke sini nanti langsung nyambungnya ke sekalian bersamaan dengan kabel merah ini ya. Nanti kita kasih soket yang seperti ini. Oke. Kita ukur. Oke, cukup pendek aja, nggak panjang. Sip. Ini soketnya udah siap, sekun udah siap, udah saya solder seperti ini ya. Tinggal kita pasang. Nah, ini lebih kuat. Nanti kabel dari extra fan yang ini ya, nanti kita akan buatkan sekun cowok di sini. Jadi nanti biar lebih rapi lagi. Jadi kalau ada bongkar pasang sangat mudah, tinggal copot skunnya, soketnya aja. Nah, oke. Ini pasang di sini. Sip. Ini kita routing dulu ya. Ini kabel plus nanti saya solder ke sini, jadikan satu, di sini sambung, di sini. Nah, nanti ini akan ke supaya lebih rapi lagi. Ini ke sini. Nah, seperti ini ya. Tapi nanti sembunyi ke dalam ya, supaya tidak kelihatan, lebih rapi lagi. Kabel itu lebih bagus kalau dia tidak kelihatan. Itulah kekurangan dari kabel. Semakin tidak kelihatan semakin mahal biayanya. Seperti dengan istilah wire tag ya. Wire tag itu kabel-kabel, selang-selang itu semuanya sembunyi. Yang kelihatan cuma mesinnya doang. Biaya wire tag mahal juga. Jadi ini saya routing dulu jalurnya supaya lebih pas. Kakinya, yang ke aki juga apakah udah pas jalurnya. Terus yang ke kipas sutoli. Ini kabel kontak on di sini yang kita pasangkan spoon dan sweet oli, tinggal kita buatkan aja ya. Kita cabut lagi, kita buatkan sambung kabel yang tadi ya, yang ini kita sambung ke sini. Ini nanti sambung sini ya. Nah, di bercabang ini ke extra fan satunya. Oke, sini. Sip. Nah, seperti ini isolasi bakar udah siap, kita solder, kita sambung. Oke. Seperti ini ya, kita isolasi dengan rapi. Ini udah kita isolasi rapi seperti ini ya, udah nyambung. Nanti ke ground body. Oke.
Kabel plus sudah kita pasang, tinggal kabel min sini ya. Kabel min relay A. Sini langsung kita pasang. Ya tinggal pasang di sini ya. Sip. Nah, rapi kan? Oke, udah rapi, udah duduk di tempatnya. Sekarang kita pasang ini. Kita buatkan soket yang di kipas. Nah, sekarang saya mengambil jalur switch oli ya. Jadi kalau mesin Starlet, Corolla Grid sama jalurnya, mesinnya sama ya. Ini dia warnanya kuning polos, jadi saya ambil kuning polos di sini. Ini kabel switch olinya di sini. Nah, switch olinya ada di sini ya. Switch olinya ada di sini. Nah, ini switch oli. Ini kabelnya yang kuning polos. Nanti kita kupas, kita ngambil, nanti kita kasih soket dan sekun, oke? Nanti kita jadiin satu soketnya dengan switch oli. Nanti kita sambung ke sini. Nah, ini udah saya kupas ya, tinggal kita sambung aja. Sambung sini, oke. Nah, seperti ini, terus kita solder ya. Bersolder terus kita bungkus. Terus kita rapikan lagi ya. Rapikan lagi, masukin lagi di selang kabelnya supaya rapi. Nah, sekarang udah saya bungkus ya. Jadi yang kabel hitam ini adalah kontak on, ignition, dan hijau ini adalah switch oli yang sudah barusan saya sambung ya. Jadi kalau ini kebetulan sudah tersedia kabel kontak onnya, karena sebelumnya ini langsung ke dinamo dinamo kipas extra fan. Kalau tidak mendapatkan kontak on dan susah, kalau mesin Starlet atau Toyota Grid Corolla, ini bisa cari di sini ya. Di kabel Delco pasti dia ada kontak onnya di sini. Kabel ignition on. Jadi nanti saya kasih soket dan sekun di sini. Jangan sampai salah posisi ya. Nanti nggak bisa hidup. Oke. Nah, tinggal kita masukin sekunnya. Nah, kita tancepin ke penggerak soket penggerak relay ya yang tadi. Nah, tinggal masukin aja. Kalau susah tinggal ngarahin aja sekunnya, mungkin dia kurang lurus dengan sekun perempuan ya. Nah, ini sudah saya buatkan sekun untuk extra fan-nya ya. Nanti tinggal kita pilih mana plus minusnya. Tidak boleh kebalik putaran kipasnya. Kalau kebalik nanti putaran kipasnya ke kanan, dia harus ke kiri ya. Jadi kita lihat daun kipasnya, dia harus ke kiri. Jadi dia udaranya, alirannya harus ke belakang ya. Tidak boleh ke depan, nanti mesinnya bisa panas. Karena temperatur radiator tidak bisa keluar ya, nggak bisa lepas dari radiatornya, karena kipas dengan arah kendaraan dia berlawanan. Jadi harus searah ya. Harus searah dengan jalur angin yang dari depan. Jadi seperti ini. Jadi dia berlawanan arah dengan kecepatan mobil. Tapi kalau nanti kipasnya harus berputar kiri supaya anginnya ke belakang. Sampai itu juga untuk mendinginkan
bagian mesin ya, bagian mesin yang di sisi sini. Jadi dia harus putaran sesuai. Kita cek dulu mana plus minusnya pakai kabel jumper langsung ke aki. Jadi yang ini minus ya, yang merah ini. Hitamnya itu plus, jadi kabel ini yang minus, yang kecil. Plusnya ini yang gede. Sekarang udah kita pasang soket, kita sambung langsung soketnya, kita pasang langsung ya. Nah sekarang kita mau tes ya, kita lihat. Kunci kontak on bang, kunci kontak on dulu, udah, tahan. Posisi switch oli nyala ya, indikator oli nyala. Jadi kipas juga belum nyala. Oke bang, starter. Kita lihat. Nah, putarnya ke kiri ya. Jadi di kontak on, tidak hidup, nanti mesin hidup, dia baru hidup. Matiin bang, matiin. Nah, ini mesin mati, otomatis juga kipas mati ya. Putarnya udah benar ke kiri. Nah, jadi dia menyedot udara dari luar, dari depan. Coba kontak on bang. Nah kontak on, kita lihat. Kontak on belum nyala. Starter bang. Nah kipas langsung nyala ya. Matiin. Kipas mati. Sekali lagi kontak on. Starter. Di starter, kipas baru nyala ya. Jadi sistemnya udah benar, kabel-kabelnya udah benar, jalurnya udah benar. Sekarang tinggal pasang yang di sini ya. Kalau kipasnya udah nyala, udah benar, udara juga sudah lari ke sana, ke belakang. Sekarang kita mau sambung yang di depan ya. Kita mau sambung yang di sini, oke? Nah sekarang kita pasang kabel yang extra fan sini ya. Nah ini yang dari sana, dari relay yang di sini. Ya kita pasang. Ini kita pasang, ini plusnya, ini minusnya. Jadi putarannya kipas ini kita lihat ya. Ini kita lihat propellernya kipas. Jadi dia harus memutar ke sini ya. Jadi harus memutar berlawanan jarum jam. Kalau dia searah jarum jam ke kanan, maka dia akan mengambil udara dari belakang ke depan. Jadi dia nanti akan berlawanan arah dengan udara dari depan yang menghantam kendaraan ya. Jadi udara itu yang menembus sirip-sirip ini nanti akan terbentur di sini. Jadi akhirnya udara nggak bisa masuk ke kondensor dan radiator. Jadi putaran kipasnya harus berlawanan jarum jam ya. Kita lihat propellernya. Nah dia agak miring, jadi dia miring segini, miringnya seperti ini, jadi dia ke sini ya. Kalau miringnya ke sini, nanti dia harusnya putar ke sini. Jadi dia berputarnya harus berlawanan jarum jam. Ini sudah kita sambung. Ini kabel minusnya, ini plusnya yang dari sana. Kita pasang di sini aja, nanti udah bisa hidup kipasnya, oke? Jadi kita rapi nanti masuk di selang kabel sini, biar lebih rapi. Sekarang sudah kita pasang kabel-kabelnya. Ini soketnya kita ambil ya, kita pakai, kita putus kabelnya yang kabel asli nih. Sudah kita putus, kita sambung ke sini. Ini kabel minusnya, kabel plusnya ngikutin relay yang di situ. Sekarang kita coba kita kontak on, nanti putarannya ke sini ya, ke kiri. Jadi nanti udaranya masuk ke sana, mendorong ke belakang. Coba api kontak on. Ini sudah kontak on, belum hidup ya. Jadi starter mesin. Nah, saat mesin hidup, kipasnya nyala. Karena switch olinya mati ya, switch oli mati, kipas nyala, akhirnya dia mengikuti mesin hidup, dia baru nyala. Nah sekarang udah normal. Sebenarnya kipas matiin. Sebenarnya extra fan AC ini harusnya ikut AC, karena dia terlalu ribut. Ya, dia terlalu ribut. Bagusnya kalau
dia ikut AC, kompresor AC, karena dia terlalu ribut. Kalau extra fan di sini dia nggak terlalu ribut ya, dia lebih halus dibanding yang ini karena dia sistemnya beda. Kalau ini nggak pakai gulungan, dia pakai semacam lempengan karbon atau lempengan gulungan ya. Jadi dia tipis, jadi dia ribut. Juga kipasnya ribut. Bagusnya emang kipas ini extra fan yang ini ikut kompresor AC, tapi karena AC-nya lagi masalah, nggak bisa hidup. Akhirnya kita ikutkan di otomatis extra fan. Mesin hidup, dia hidup supaya nanti yang dada tersisi ini bisa lebih dingin ya, lebih dingin juga. Karena AC-nya belum diservis. Karena biaya servisnya lumayan mahal, yang punya minta untuk diikutkan aja supaya pendinginan maksimal, karena di Lombok juga udaranya nggak begitu panas, masih sejuk, dan seperti di Jawa. Jadi kita ikutkan aja di otomatis. Oke, pekerjaan kita udah selesai, sahabat mekanik. Terima kasih, jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke, coba starter lagi.